Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oksana Putri Piradopa dengan NIM 502021217 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hasanah Mulkan, SHMH. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pada bab 3 tentang kebijakan kriminal dan kebijakan hukum pidana. Baiklah, materi pertama mengenai kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal atau politik kriminal, criminal police, merupakan usaha rasional atau terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Peter Hofnagus mengungkapkan beberapa definisi mengenai kebijakan kriminal, antara lain, yang pertama, criminal police is the sign of response. Ialah kebijakan kriminal adalah ilmu tentang reaksi dalam menghadapi kejahatan. Yang kedua, criminal police is the science of prevention. Ialah kejahatan kriminal adalah ilmu yang menanggulangi kejahatan. Yang ketiga, criminal police is the science of designating human behavior as crime. Ialah kebijakan kriminal adalah kebijakan untuk merancang tingkah laku manusia sebagai kejahatan. Yang keempat ada criminal police is a rational total of response to crime. Ialah kebijakan kriminal adalah suatu reaksi terhadap kejahatan yang rasional. Di materi kedua ada kebijakan atau politik hukum pidana. Kejahatan selalu berkembang, karenanya perlu dilakukan pembaruan hukum pidana. Masalah pembaruan pidana atau penal reform tidak dapat dilepaskan kaitannya dari kebijakan atau politik hukum pidana, ialah penal policy. Sesungguhnya pembaruan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofik, sosiokultural, atau dari aspek kebijakan, khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegak hukum. Selanjutnya, menurut Sudarto, dalam menghadapi masalah sentral dalam pendekatan kebijakan hukum pidana yang sering disebut masalah kriminalisasi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini, maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat. Yang kedua, perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian atau material dan atau spiritual atas warga masyarakat. Yang ketiga, penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil. Dan yang keempat, penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas. Baiklah, materi selanjutnya tentang kebijakan hukum. Istilah kebijakan diambil dari istilah polis, Inggris, atau politik, Belanda. Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing, istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain penal police, criminal police, atau strafrechtspolitik. Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun politik kriminal. Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan atau politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Kebijakan hukum menurut Profesor Sudarto, politik hukum terbagi menjadi dua. Yang pertama, usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat itu. Yang kedua, kebijakan negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan bisa dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat,
dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Selanjutnya, pendekatan kebijakan dalam hukum pidana. Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal atau hukum pidana ialah masalah penentuan. Yang pertama, perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana. Yang kedua, sanksi apa yang sebaiknya digunakan untuk dikenakan pada si pelanggar. Bertolak dari kebijakan itu, Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah sentral, yang pertama, yang sering disebut masalah kriminalisasi, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional. Yang kedua, perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian secara materi atau spiritual atas warga masyarakat. Yang ketiga, penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil atau cost and benefit principle. Keempat, penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas atau overbelasting. Materi terakhir, pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial terlihat pula dalam Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional pada Agustus 1980 di Semarang. Dalam salah satu laporannya, dinyatakan masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat. Baiklah, mungkin itu saja materi yang saya dapat sampaikan. Lebih kurang, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.